Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera bagi Bapak Ibu Saudara semua. Mengucap syukur jika hari ini kita semua masih diberikan kesehatan, kekuatan, itu semua karena kemurahan Tuhan saja yang berlaku dalam kehidupan kita. Saat ini kita kembali lagi pada Renungan 79 yang saya berikan tema yaitu ke dalam dan keluar. Jadi saya mengambil tema ini berdasarkan kitab Yudas 1 ayat 17 sampai 23. Bapak Ibu Saudara bisa membuka kitab Yudas 1 ayat 17 sampai 23. Jadi akan saya bacakan dengan perikop nasihat-nasihat untuk meneguhkan iman. Beginilah firman Tuhan, tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, ingatlah akan apa yang dahulu telah dikatakan kepada kamu oleh rasul-rasul Tuhan kita, Yesus Kristus. Sebab mereka telah mengatakan kepada kamu menjelang akhir zaman akan tampil pengejek-pengejek yang akan hidup menuruti hawa nafsu kefasikan mereka. Mereka adalah pemecah belah yang dikuasai hanya oleh keinginan-keinginan dunia ini dan yang hidup tanpa Roh Kudus. Akan tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah sambil menantikan rahmat Tuhan kita, Yesus Kristus, untuk hidup yang kekal. Tunjukkanlah belas kasihan kepada mereka yang ragu-ragu, selamatkanlah mereka dengan jalan merampas mereka dari api, tetapi tunjukkanlah belas kasihan yang disertai ketakutan kepada orang-orang lain juga. Dan bencilah pakaian mereka yang dicemarkan oleh keinginan-keinginan dosa. Jadi dari kitab Yudas ini sebenarnya ini memiliki pesan yang begitu penting bagi orang-orang percaya di akhir zaman ini. Kitab Yudas ini memang kitab yang begitu singkat karena cuma ada satu pasal dan hanya ada 25 ayat. Tapi di sini saya tidak akan mengulas semuanya, tapi saya hanya mengambil beberapa ayat saja, satu perikop saja. Dan di sini kita akan mengawalinya dengan membahas dari ayat 17. Sebenarnya apa yang dimaksud dengan ayat 17 itu? Tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, ingatlah akan apa yang dahulu telah dikatakan kepada kamu oleh rasul-rasul Tuhan kita. Jadi di sini kita diminta untuk mengingat mengenai pesan-pesan dari para rasul. Sebenarnya apa sih yang sebenarnya harus kita ingat dari pesan-pesan para rasul ini? Ini tidak bisa lepas dari ayat yang ketiga. Mungkin bisa dibaca di ayat yang ketiga. Akan saya bacakan, saudara-saudaraku yang kekasih, sementara aku bersungguh-sungguh berusaha menulis kepada kamu tentang keselamatan kita bersama, aku merasa terdorong untuk menulis ini kepada kamu dan menasihati kamu, supaya kamu tetap berjuang untuk mempertahankan iman yang telah disampaikan kepada orang-orang kudus. Jadi di sini kita diminta untuk mempertahankan iman. Jadi di akhir zaman ini, di kitab Yudas ini, kita diingatkan untuk berjuang mempertahankan iman. Pada dasarnya tema umum dari kitab Yudas adalah berjuang mempertahankan iman, dan di sini sebenarnya apa sih yang harus kita pertahankan dari iman kita? Mengapa kita diingatkan harus mempertahankan iman? Nah, ini kita akan mengulas lebih dalam lagi di ayat yang selanjutnya, pada ayat yang ke-18 dan 19 akan saya bacakan. Sebab mereka telah mengatakan kepada kamu menjelang akhir zaman akan tampil pengejek-pengejek yang akan hidup menuruti hawa nafsu kefasikan mereka. Jadi di sini akan munculnya pengejek-pengejek, dan di situ dikatakan pengejek-pengejek yang akan hidup menuruti hawa nafsu kefasikan mereka. Fasik itu artinya tidak peduli dengan perintah Tuhan atau perintah Allah. Jadi di sini adalah orang-orang yang tidak peduli dengan perintah Allah, orang-orang yang tidak peduli dengan firman Tuhan. Jadi di sini sebenarnya di akhir zaman di sekitar kita sudah melihat bahwa di media sosial ataupun di lingkungan pekerjaan atau lingkungan studi kita banyak sebenarnya orang-orang yang seperti ini. Jadi kita diingatkan bahwa kita harus
waspada, kita harus mengerti bahwa di sekitar kita ada pengejek-pengejek seperti ini. Ini yang pertama. Dan yang kedua, di ayat selanjutnya, di ayat ke-19, mereka adalah pemecah belah yang dikuasai hanya oleh keinginan-keinginan dunia ini dan yang hidup tanpa Roh Kudus. Jadi di sini yang kedua yaitu ada pemecah belah. Dan di pemecah belah ini ada dua ciri, yaitu mereka memiliki keinginan-keinginan dunia dan tanpa Roh Kudus. Ini sebenarnya ciri yang begitu lengkap ya. Orang yang memiliki keinginan dunia ini, kalau di kitab 1 Yohanes 2 ayat 17a itu dikatakan, dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Jadi bisa disimpulkan bahwa orang yang memiliki keinginan dunia ini sebenarnya dalam perjalanan menuju kelenyapan atau kebinasaan. Dan kita diminta, orang-orang percaya ini diminta benar-benar harus waspada, karena di sekitar kita, di dalam maupun di luar, itu sebenarnya ada orang-orang seperti ini, pengejek-pengejek, roh pemecah belah, dan kita benar-benar harus diingatkan, karena kalau kita sampai terpengaruh, lama-lama kita akan menjadi sama seperti mereka. Dan untuk itu, karena keadaan dunia di akhir zaman ini seperti ini, kitab Yudas ini mengingatkan kepada kita untuk kita memperhatikan ke dalam dan keluar. Jadi di sini saya akan mengajak kita belajar sebenarnya apa sih yang Tuhan inginkan ke kehidupan kita untuk kita ini bertindak ke dalam. Kita melihat di ayat yang ke-20. Jadi di sini saya mengambil 3 pokok untuk kita langkah kita untuk kita ini bertindak ke dalam. Yang pertama, langkah yang pertama itu di ayat yang ke-20. Akan saya bacakan ayatnya. Akan tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Jadi yang pertama ini membangun diri kita di atas iman yang paling suci. Kalau bisa saya simpulkan yaitu dimurnikan. Dan yang kedua yaitu berdoalah dalam Roh Kudus. Kita diminta berdoa itu dalam Roh Kudus, bukan saja kita berdoa hanya meminta, hanya mengeluh, memberikan keluh kesah, tapi kita juga diminta untuk memuji, menyembah Tuhan. Dan yang ketiga, pokok yang ketiga yaitu di ayat yang berikutnya, di ayat yang ke-21, peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah sambil menantikan rahmat Tuhan kita. Jadi di sini kita diminta untuk memelihara diri kita dalam kasih Allah. Yang namanya memelihara berarti kita sudah memiliki. Dan karena sudah memiliki, kita diminta untuk menjaga. Ada pepatah mengatakan bahwa kita ini lebih sulit untuk mempertahankan daripada mendapatkan. Ketika kita sudah memiliki, itu sudah seharusnya kita itu mempertahankan iman kita, mempertahankan kasih kita. Dan di sini kita diminta untuk memelihara itu di dalam kasih Allah. Dan itu tindakan yang ke dalam yang bisa saya bagikan untuk kita semua agar kita ini benar-benar menjaga hal ini. Sebenarnya dari 3 pokok ini ada membangun di atas iman, lalu berdoa dalam Roh Kudus, lalu memelihara dalam kasih Allah. Sebenarnya dari ketiga hal ini berhubungan langsung dengan kita dengan Tuhan. Yaitu kalau saya singkat, ini adalah sebuah hubungan. Dan itu pentingnya bahwa orang-orang percaya, orang-orang Kristen ini memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan. Bagaimana terus memiliki komunikasi yang erat dengan Tuhan. Bagaimana hubungan dengan Tuhan ini tidak bisa dilepaskan antara kita dengan Tuhan. Dan mengapa begitu penting? Karena kalau kita belajar bahwa di 1 Petrus 5 ayat 8 itu dikatakan bahwa sadarlah dan berjaga-jagalah, si iblis seperti singa yang mengaum-mengaum mencari orang yang dapat ditelannya. Dan itu tuh adalah pesan yang tersirat bahwa iblis itu digambarkan seperti singa. Dan seperti kita tahu bahwa singa ini mencari mangsa, dia menggigit, bukan menggigit kaki atau mencari tangannya atau mencari badannya, tapi yang dia incar adalah lehernya. Dan perlu kita ketahui ketika leher itu putus dan leher itu rusak, leher itu berbicara soal hubungan kita, hubungan badan ini dengan kepala. Dan iblis itu tahu ketika kita ini dirusak, dihancurkan hubungan kita, tubuh ini adalah kita dan kepala adalah Tuhan. Ketika hubungan itu dirusak, maka hancurlah kita dengan Tuhan. Maka disitulah letak kejatuhan manusia.
Dan untuk itu bertindak ke dalam, kita harus benar-benar memperlengkapi diri kita dengan hiasan-hiasan batiniah itu tadi. Dan yang terakhir yaitu aktif bertindak keluar. Kita diminta untuk keluar. Di sini saya akan membacakan pada ayat 22 dan 23. Mari kita baca bersama-sama. Selamatkanlah mereka dengan jalan merampas mereka dari api, tetapi tunjukkanlah belas kasihan yang sertai ketakutan kepada orang-orang lain juga, dan bencilah pakaian mereka yang dicemarkan oleh keinginan-keinginan dosa. Itu pada ayat 23 dan ayat 22, tunjukkanlah belas kasihan kepada mereka yang ragu-ragu. Jadi di sini yang pertama, topik atau pokok yang pertama, kita diminta untuk tunjukkan belas kasihan kepada mereka yang ragu-ragu. Sebenarnya yang ragu-ragu ini bicara soal orang yang pernah mengerti atau orang yang pernah percaya kepada Tuhan, karena pada intinya ragu-ragu itu adalah bicara soal kebimbangan. Lalu yang berikutnya, yang kedua, di ayat yang ke-23, saya akan membacakan dari terjemahan FAYH, yaitu firman Allah yang hidup. Di terjemahan itu dikatakan, selamatkanlah beberapa dari mereka seolah-olah merenggut mereka dari nyala api neraka, sedangkan beberapa yang lain, tolonglah mereka menemukan Tuhan dengan bersikap ramah terhadap mereka. Jadi di sini kita diminta untuk menolong mereka menemukan Tuhan. Jadi yang kedua ini, kita diminta untuk menolong mereka menemukan Tuhan. Dan yang ketiga, kita diminta di paragraf terakhir atau di kalimat terakhir di ayat yang ke-23, dan bencilah pakaian mereka yang dicemarkan oleh keinginan-keinginan dosa. Pakaian ini bicara soal dosa atau bicara soal yang dipakai. Jadi yang ketiga ini, perintah yang ketiga ini, kita diminta untuk membenci dosa mereka, bukan pribadi mereka. Karena pada dasarnya ketika orang lain itu mungkin menyebalkan buat kita, mungkin orang lain itu sungguh mengasalkan dengan setiap perlakuan mereka, sikap mereka, yang jadi fokus kita harus fokus tidak membenci mereka. Kita harus fokus tidak menaruh rasa jengkel kepada mereka. Justru kita harus menaruh belas kasihan kepada mereka. Yang perlu kita benci adalah dosa-dosa mereka, kesalahan-kesalahan mereka, tabiat-tabiat mereka. Itu yang jadi fokus kita. Jadi firman Tuhan pada hari ini mengajarkan kepada kita mempertahankan iman yang teguh. Itu memerlukan ke dalam dan keluar. Tindakan ke dalam dan keluar tadi, bagaimana kita harus mempersiapkan batiniah kita terlebih dahulu, lalu kita keluar, yaitu membagikan kasih Tuhan kepada setiap orang yang ragu-ragu, bahkan orang yang tidak kenal dengan Tuhan. Dan di renungan ini saya akan menutup dengan sebuah analogi bahwa bagi saya keselamatan itu seperti kue yang nikmat. Seperti kue yang nikmat ini mungkin bisa saya spesifikkan kue brownies mungkin, karena banyak orang suka dengan kue brownies ini. Dan terdapat kue brownies yang begitu nikmat, tapi ketika ini dibagikan dengan packaging yang buruk atau bungkus yang buruk, ketika ini ditawarkan ke orang lain, mungkin bungkusnya kotor, bungkusnya bau, ketika ini ditawarkan kepada orang lain ini enggan untuk membuka, untuk memakan, karena bungkusnya sudah tidak menarik, bahkan enggan untuk didekatkan, pasti akan dijauhkan. Dan beda cerita kalau kue brownies ini kita sudah siapkan dengan sebaik mungkin, bungkus yang baik, packaging yang bagus, harum, ada aroma yang harum. Ketika ini dibagikan, diberikan, orang itu akan membuka dan dia sangat tertarik untuk memakan hal itu. Begitupun keselamatan, ketika hidup kita ini tidak mencerminkan apa yang kita bagikan, orang lain pun juga enggan, ingin tahu siapa sih sebenarnya yang kamu sembah, siapa sih sebenarnya yang menjadi teladan buat kamu. Jadi ketika kita membagikan kebenaran, ketika kita ingin orang lain juga memperoleh keselamatan itu, kita sangat perlu untuk melihat diri kita terlebih dahulu. Apakah diri kita ini sudah menjadi teladan? Apakah diri kita ini sudah menjadi suratan terbuka bagi orang lain? Itu terlebih penting, karena ketika kita menjadi teladan, ketika kita menjadi suratan yang terbuka bagi orang lain, tanpa harus kita mengejar-ngejar orang itu untuk menceritakan siapa Tuhan, orang lain itu sudah membaca bahwa Tuhan itu sudah hidup dalam kehidupannya. Jadi untuk itu biarlah
renungan pada hari ini dapat menguatkan kita semua, dapat mengingatkan kita semua bahwa pentingnya kita melihat ke dalam, kita bertindak ke dalam, kita bertindak keluar, karena keadaan dunia yang semakin seperti ini, terdapat pengejek, terdapat pemecah belah, dan itu akan mempengaruhi iman kita, dan kita perlu konsen dalam hal itu. Kita perlu bersatu dengan Ibu Gembala dan para pelayan, benar-benar memiliki kehidupan yang indah, batinnya kita semakin diperindah di dalam Tuhan. Untuk itu mari kita menutup renungan pada hari ini dengan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu dalam kehidupan kami. Mengucap syukur Tuhan untuk firman yang dibagikan pada hari ini. Kami diingatkan untuk bertindak keluar dan ke dalam Tuhan. Dan biarlah Tuhan kami dapat mencerminkan setiap kasih-Mu dalam kehidupan kami semua. Biarlah Tuhan kami memiliki teladan seperti Engkau Tuhan. Biarlah kehidupan kami Tuhan dapat orang lain lihat Tuhan. Untuk itu Tuhan kami ingin Tuhan semakin memperdalam lagi Tuhan. Kami ingin Tuhan semakin dimurnikan lagi Tuhan kehidupan kami bersama Engkau Tuhan. Agar melalui kehidupan ini Tuhan kami dapat membagikan keselamatan yang Engkau berikan, membagikan cinta-Mu Tuhan, membagikan kasih-Mu Tuhan kepada setiap orang yang mungkin ragu-ragu maupun yang belum mengenal Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, memberkati setiap jemaat GBD yang ada Tuhan. Biarlah Engkau sendiri yang menolong mereka semua Tuhan, mengangkat mereka semua Tuhan, menguatkan iman mereka semua juga Tuhan. Ya Tuhan, tolonglah Tuhan agar iman jemaat, keluarga jemaat GBD El Shaddai Magelang tidak bergantung kepada hikmat manusia, tetapi kepada kekuatan Allah. Menyerahkan segala sesuatunya Tuhan di dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin.